laga Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia direncanakan akan berlangsung pada September 2024. Namun jadwal tersebut masih bersifat tentatif. Haji Hamidin sendiri mengatakan laga itu akan terjadi dalam turnamen 4 negara yang melibatkan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini kita ketemu lagi guys. Semoga kalian dimurahkan rezeki, berikan kesehatan yang baik ya, walau di mana juga kalian berada di hujung minggu ini. Oke, hari ini terkait dengan sepak bola persiapan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan juga akan melawan Filipina pada 11 Juni. Sebelum itu, pada 2 Juni ini Indonesia akan friendly match ataupun perlawanan persahabatan uji coba melawan Tanzania. Jadi ini peluang untuk pemain-pemain Indonesia perlu fokus dan juga mengikut strategi dan tactical Sinteyong. Dan pada masa itu, ketika melawan Tanzania, Indonesia juga dan Sinteyong akan melakukan chemistry. Mungkin setiap position itu akan diletakkan pemain-pemain yang bersesuaian. Jadi itulah namanya uji coba. Sebab semua pemain itu akan diberi percobaan di mana kesesuaian. Setiap posisi itu mereka yang betul-betul faham tactical Sinteyong akan menjadi pemain-pemain inti nanti. Oke. Apakah persiapan Indonesia? Ini yang saya ingin bahas dalam video pada kali ini. Semua pemain sudah bergabungkah atau belum? Jadi yuk kita semak di dalam video pada kali ini daripada channel Garuda Space guys. Nathan dan Tom Haye berangkat ke Indonesia. Yuk kita semak dulu video ini. Nathan John dan Tom Haye satu penerbangan ke Indonesia. Sandy Satu Walsh penerbangan antusias hadapi mantan rekan setim PSSI tantang mantan Thailand. setim. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Oke, dari Garuda Space jangan lupa subscribe channel ini guys. Sebagai persiapan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar uji coba kontra Tanzania pada 2 Juni mendatang. Lawan Tanzania. Pertandingan ini pun menjadi momen pertemuan Sandy Walsh dengan ex-rekan setimnya di RC Genk, Buana Samata. Keduanya sempat berada satu tim di KRC Genk pada musim 2015, 2016, dan 2016-2017. Samata sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Dengan Sandy Walsh beroperasi sebagai pemain belakang, tentu bentrokan antar dua orang mantan rekan tim ini berpotensi terjadi. Sementara di lain kesempatan, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menyatakan bahwasanya Timnas Indonesia tidak akan mendapatkan poin jika menang atas Tanzania karena pertandingan tersebut tidak masuk dalam agenda FIFA. Perlawanan ini tidak masuk dalam agenda FIFA. Ini hanya perlawanan friendly match atau uji coba yang ingin Sinteyong melihat setiap pemain itu sebelum melawan Irak ini. Jadi ini memang khas lah. Perlawanan ini perlawanan yang memang betul-betul ingin melihatkan potensi pemain-pemain dari segi stamina-nya, chemistry-nya, keserasian dan juga peluang-peluang untuk Sinteyong melihat di mana lagi pemain itu perlu diperbaiki. Jadi tidak kalau menang pun tidak masalah guys. Ini biasa perlawanan yang hanya melihat kepada taktikal. Kemungkinan semua pemain akan dicoba oleh Sinteyong. Dan dia melihat yang mana paling terbaik untuk first 11 nanti ketika melawan Irak. Sebab tidak masuk dalam agenda FIFA. Kalau menang, tidak dapat poin untuk ranking FIFA juga. Oke, ini satu sendiri dalam laga perkembangan uji baik. coba akan dimainkan di Stadion Madia Jakarta pada hari Minggu 2 Juni dan dapat dihadiri oleh penonton. Penonton boleh hadir guys. Seperti yang kita ketahui, menyongsong laga krusial penentuan langkah Timnas Indonesia dalam perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026, STY telah memanggil 22 nama dengan 13 diantaranya merupakan pemain abroad. Sejauh ini sudah ada 2 pemain yang memberikan kepastian bahwasanya klubnya memberikan restu untuk turun membela tim nasional Indonesia.
Di antaranya adalah Venezia FC mengumumkan akan melepas JIZ untuk memperkuat timnas Indonesia pada pertandingan melawan Irak dan Filipina. Meskipun bek berusia 23 tahun itu akan menjalani jadwal yang padat bersama Venezia. Bahkan mereka sudah mengumumkan bahwa Izez mendapatkan panggilan dari Sintayong. Namun sepertinya memang JIZ akan absen dalam laga melawan Tanzania. Selanjutnya, klub asal Belanda FC Utrecht juga telah resmi mengumumkan melepas Ivar Jenner melalui akun Instagram resminya pada hari 17 Mei kemarin. Berbeda dari JIZ, Ivar Jenner mendapatkan izin untuk membantu timnas Indonesia menghadapi Tanzania. Mantap, Nathan John akan segera kembali unjuk gigi bersama dengan timnas Indonesia senior. Ia mengaku bakal satu penerbangan bersama Tom Haye nantinya. Dalam pernyataannya, Nathan akan datang ke Jakarta pada 26 Mei mendatang. Nathan sendiri telah menunjukkan performa yang apik bersama dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 kemarin. Posisi aslinya sebagai bek kiri, pemain 22 tahun ini ternyata juga andal bermain sebagai bek tengah dan gelandang tengah. Sementara Tom Haye sendiri tampil memukau dalam debutnya membela timnas Indonesia kala melawan Vietnam di Hanoi. Garuda menang 3-0 dan pemain 29 tahun itu membuat satu assist untuk gol JIZ. Oke guys, sekarang ini Nathan Joe, JIZ, Ivar Jenner. JIZ ini dia cuma tidak dapat bermain ketika perlawanan dengan Tanzania, tetapi selepas itu dia bisa bermain juga. Oke, kemudian ini Sandy Walsh, Jordi Amat semua bisa bermain, kecuali Elkin Bagot lah memang tidak dalam senarai kan. Oke, ini lagi kesediaan Martin Paes belum bisa gabung. Martin Paes tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil STY. Dalam cuitannya di akun Instagram eksklusif, sang pemain memperlihatkan kesedihannya karena belum bisa membela timnas Indonesia padahal ia sudah menyandang status WNI. Ia pun hanya berharap sesegera mungkin dapat memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam waktu dekat ini, Martin Paes pun akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Harapannya, kiper FC Dallas ini memenangkan perkara hingga akhirnya dapat bermain bersama timnas Indonesia. Ini Martin Paes ini guys, dia bagusnya itu, dia punya keinginan untuk bermain itu melonjak ya, dan ingin membela timnas Indonesia itu. Jadi dia ini punya nasionalisme yang baik juga. Dia keinginan dia yang terlalu kuat untuk bermain membela timnas Indonesia. Cuma saja sekarang ini proses untuk dia punya dokumentasi dari federasi FIFA ini belum lagi dapat membuat pertukaran daripada Belanda ke Indonesia. Jadi itu yang ditunggu oleh Martin Paes ini. Mudah-mudahan sebelum perlawanan melawan Irak ada nama Martin Paes ini dan dibenarkan sudah segala dokumentasinya itu dipercepatkan. Bagus dia ini guys, bagus sebab keinginannya itu terlalu tinggi. Oke, lanjut. Hingga akhirnya dapat bermain bersama timnas Indonesia. Pun diharapkan Martin Paes dapat turun saat laga timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Kehadirannya dibutuhkan skuad Garuda untuk menguji poin penuh kontra dua negara tersebut. Sayangnya, bulan Juni akan segera tiba. Saya pun akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatnya. Kata Martin Paes. Kata-kata itu bagus lah dia. Vietnam pesimistis The Golden Star bisa lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah timnas Indonesia merilis 22 pemain terbaik. Dalam hal ini, komposisi bintang muda dan senior Garuda Muda membuat media-media Vietnam waspada. Dalam hal ini, Soa khawatir tim arahan Kim Sang-sik gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi menurut mereka, timnas Indonesia saat ini mendapatkan kesempatan maksimal untuk melakukan persiapan. Di sisi lain, tak semua media Vietnam sependapat dengan ulasan tersebut. Seperti halnya The Tao 24/7 yang mengatakan Indonesia memilih skuad hijau yang sangat aneh sebelum kualifikasi Piala Dunia. Memang komposisi pemain timnas Indonesia sangatlah muda, di mana rataan usianya hanya 24,27 tahun. Di mana beberapa pemain senior tidak lagi dilirik oleh Sintayong seperti halnya Mark Klok. Timnas Indonesia di era ketua umum PSSI Erick Thohir memang sedang gencar-gencarnya melakukan naturalisasi pemain. Hal itu dilakukan sebagai wujud untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Banyaknya pemain naturalisasi yang dimiliki skuad Garuda membuat banyak pihak penasaran berapakah biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk para pemain tersebut.
Bahkan mesti sempat tinggi beredar juga ini isu kan. yang menyebutkan bahwa pemain-pemain itu meminta sejumlah dana ke PSSI, yakni agar mau membela timnas Indonesia. Erick Thohir pun dengan tegas mengatakan bahwa tak ada satupun pemain naturalisasi skuad Garuda yang meminta bayaran. Justru karena kecintaan mereka dengan tanah air lah yang membuat Sandy Walsh dan kawan-kawan mau membela merah putih. Erick Thohir juga dengan tegas menolak pemain yang mau membela merah putih hanya demi uang semata. Meski demikian, Erick Thohir tak memungkiri bahwa dirinya beberapa kali sempat memberikan uang kepada para pemain. Namun uang tersebut hanya sebatas bonus atas performa mereka saat membela timnas Indonesia. Wah, itu bagus pemain keturunan ini guys. Sebab mereka ini main semata-mata hanya untuk membela timnas Indonesia. Bukan dengan janji duit, diberikan uang, ataupun diberikan beberapa lagi mungkin kata-kata semangat insentif berbentuk keuangan, itu tidak. Tetapi Erick Thohir dia hanya berdiskusi terkait dengan pemain-pemain yang betul-betul ingin membela timnas Indonesia, dan pemain pun tidak meminta ganjaran keuangan itu. Tetapi gaji itu biasa sebab semua pemain dapat gaji sebagai seorang pemain profesional sepak bola itu. Tetapi dari segi kenapa mereka datang ke Indonesia, itu sebenarnya keinginan mereka sendiri, kerelaan hati pemain-pemain keturunan ini sendiri untuk saatnya membela timnas Indonesia. Nah, memanglah ada sedikitlah bonus kan, sebab dia datang ke Indonesia itu normal lah dalam semua sepak bola pun. Pemain-pemain keturunan ataupun pemain-pemain yang baru datang itu pasti dia akan mendapat sesuatu kemungkinan manfaat, insentif yang lain dari pemain lain. Kemungkinan sebegitu. Tapi yang pentingnya nasionalisme pemain-pemain ini betul-betul datang semata-mata untuk membela timnas Indonesia. Contohlah Martin Paes itu tadi. Federasi perpindahan belum lagi bisa membuatkan dia bisa bermain, tetapi di media sosialnya itu sangat-sangat ingin membela timnas Indonesia. Nah, lagi pun dia main ini bagus guys. Dia ini seorang penjaga gawang yang memang berkelas dunia ya. Kita lanjut guys. Exco PSSI Sumarji mengakui bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT untuk melakukan laga uji coba. Namun kata Sumarji, sampai saat ini FAT belum membalas surat dari PSSI tersebut. Di lain pihak, Presiden FAM Datuk Haji Hamidin Moh Amin mengkonfirmasi duel uji coba antara timnas Indonesia versus timnas Malaysia direncanakan akan berlangsung pada September 2024. Namun jadwal tersebut masih bersifat tentatif. Haji Hamidin sendiri mengatakan laga itu akan terjadi dalam turnamen 4 negara yang melibatkan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India. Ajang tersebut diklaim Indonesia akan digelar di Jakarta, Indonesia. Oh, di Jakarta. Tentu ini menjadi fenomena yang menarik. Bagaimana dulu kekuatan timnas Indonesia seringkali dipandang sebelah mata, namun saat ini berebut menjadikan skuad Garuda sebagai lawan uji coba. Betul. Dalam mempersiapkan diri menghadapi Toulon Cup 2024, timnas Indonesia U20 dihadapkan dengan agenda yang super padat. Diungkapkan oleh Dodi Tripamukas, latihan Garuda Nusantara dilakukan 4 kali dalam 1 hari. Latihan keras pun dijalani para pemain muda. Bahkan pelatih Indra Syafri menggandeng pelatih marinir Amerika Serikat Albertino Tiwa untuk memantapkan fisik anak-anak asuhnya. Jika dilihat dari videonya, para pemain melakukan latihan fisik dengan 4 metode terpisah. Yang pertama ada yang fokus menguatkan otot tangan dan paha dengan menarik beban yang disebut SKIERG. Kemudian ada pula yang menggenjot sepeda statis secara cepat untuk meningkatkan stamina yang dinamakan speeder. Lalu beberapa pemain lain ada yang mengayunkan tali besar dengan gerakan yang cepat atau disebut rope slam. Terakhir, para pemain melakukan latihan Prowl Pass. Indra pun berharap segala usaha yang diberikan membuat timnas Indonesia mencapai target yang dipasang. Ini Toulon Cup ini penting Legenda juga timnas ini. Indonesia Firman Utina mengaku dirinya dan para mantan pemain timnas Indonesia yang kini sedang meniti karir sebagai pelatih ingin belajar banyak dari Sintayong. Tentu ini tak terlepas dari kesuksesan Sintayong dalam menangani timnas Indonesia hingga berhasil mencatatkan sejumlah rekor bersejarah. Menurut Firman Utina, transfer ilmu dari STY kepada para pelatih yang khususnya mantan pemain sangat penting, yakni guna mencetak pelatih-pelatih yang luar biasa untuk merah putih. Dalam hal ini, pemilik Firman Utina 15 Football Academy atau FU15 FA ini menyadari dirinya dan beberapa pelatih di level usia muda masih kekurangan pengalaman dan pengetahuan. Karena itulah, baginya sangat penting untuk menimba ilmu dari Sintayong yang punya banyak pengalaman.
Di sisi Betul, lain, sikap berbeda inilah sebelumnya masanya. ditunjukkan oleh Fakri Husaini, di mana mantan pelatih timnas Indonesia U16 itu menganggap apa yang dicapai STY biasa saja dan tidak luar biasa. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Dukung Nantikan terus News Flash guys edisi dari perjuangan Garuda Space timnas. selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga. Guys, sekarang ini peminat-peminat ataupun fans-fans Ultras ataupun pendukung-pendukung timnas Indonesia sebenarnya tidak sabar menantikan perlawanan Indonesia dengan Irak. Mereka ingin mengetahui sebenar kekuatan Irak ketika bermain di GBK ini. Dan uji coba dengan Tanzania ini, situ peluang Sinteyong. Cuma apa yang menarik sini guys, yang saya coba highlight itu keinginan Martin Faiz itu untuk bermain dengan timnas itu Indonesia itu sangat tinggi ya. Dia hanya menantikan urusan federasi sepak bola FIFA itu untuk perpindahan itu segera berlaku. Sebab di Indonesia Martin Faiz sudah mengambil Super W ini, hanya tinggal urusan dari federasi FIFA lagi untuk memberi dokumentasi yang sudah secukup prosesnya. Oke, apalagi yang kita ingin lihat di sini, di mana Sinteyong dan Bapak Erick Thohir ini betul-betul membuat timnas Indonesia ini ke satu tahap yang kita anggap sebagai semua orang akan ingin melihat sepak bola. Jadi orang fans ataupun yang berada sama ada di Indonesia atau bukan di Indonesia, sama ada di Malaysia, di persekitaran Asia Tenggara ini tidak sabar ingin melihat sepak bola Indonesia. Kalau Indonesia main, semua ingin melihatnya. Sebab itu walaupun tiket ini mahal kan, dikabarkan begitu, sekali ganda kenaikannya. Tetapi kenapa dalam masa 12 jam ludes tiket ini sudah terjual 50.000 guys. Jadi ini menunjukkan kalau sebelum ini ramai orang yang mungkin tidak ambil tahu pasal sepak bola ini, tetapi kini semua ingin melihat sebenarnya sepak bola Indonesia itu bagaimana. Jadi dalam bulan September juga kemungkinan ini dalam jadwal agenda yang ada ya, Indonesia, Fiji, Malaysia terlibat dalam satu turnamen yang diadakan di Jakarta. Kita belum pasti lagi guys, ini hanya masih lagi dalam mungkin perbincangan di antara kedua-dua negara. Saya pun tidak pasti itu piala apa, tapi keinginan beberapa negara bermain dengan tim Indonesia juga sangat tinggi. Mereka ingin mencoba kekuatan timnas Indonesia itu. Dan Indonesia rankingnya kan sudah berada juga di atas Malaysia, jadi Malaysia ingin melawan tim-tim yang kuat seperti ini. Ingin melihat pemain-pemain itu memang sudah Malaysia sendiri ingin melihat pemain-pemainnya ya, sama ada bisa untuk bermain, punya stamina, kekuatan misteri, potensi setiap posisi itu. Sebab Malaysia sekarang ini berada di kedudukan yang agak sulit dan mereka perlu membenahi setiap apa yang kekurangan mereka ada. Oke guys, mungkin Indonesia perlu fokus ya dulu ketika melawan Irak ini. Melawan Tanzania, di situ cabaran besar untuk membentuk satu pemain-pemain yang betul-betul menjadi pemain inti nanti ketika melawan Irak. Nathan Johan, Tom Haye berada dalam senarai, Ragnar Oltmangun, Rafael Strik, Jordi Amat, dan cuma J. Ejas yang masih mungkin lawan Irak baru dia ada, lawan Tanzania belum ada. Yang lain-lain semua ada, Ivar Jenner, Justin Hubner juga dikabarkan akan bergabung. Kita lihat nanti guys bagaimana. Jadi mudah-mudahan Indonesia akan membuat persediaan yang secukupnya demi untuk membela timnas Indonesia ini. Pemain-pemain semua sanggup datang ya. Pemain-pemain keturunan ini bukan dibayar dengan ada bonus harga yang tinggi. Mereka membela timnas Indonesia dengan kerelaan mereka sendiri, cinta mereka kepada timnas Indonesia. Itu bagusnya. Nah, apabila seorang bermain dengan nasionalisme bukan dengan materi,
maka mereka akan bermain bersungguh-sungguh. Apapun sebenarnya wajar saja mereka ini diberikan bonus dan insentif oleh PSSI, oleh Bapak Erick Thohir, karena mereka telah melakukan yang terbaik ketika perlawanan-perlawanan dan turnamen, sehingga mencipta sejarah-sejarah baru untuk Indonesia. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Bagi yang baru mampir ke channel Askalani Studio, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar dan reaksi terkait sepak bola di Asia Tenggara ini. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.